Halo, shalom anak-anak, selamat siang. Miss mau mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di video pembelajaran matematika kelas 7 di pertemuan kedua kita ya. Nah, di sini Miss akan melanjutkan materi kemarin masih tentang bilangan bulat. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang penjumlahan bilangan bulat dan operasi hitung pengurangan bilangan bulat. Nah, ini sekarang akan membahas tentang kelanjutan dari materi kita yang kemarin tentang operasi hitung perkalian bilangan bulat. Yang kedua tentang operasi pembagian bilangan bulat, dan yang ketiga itu tentang operasi campuran bilangan bulat. Oke, langsung saja ya kita mulai pada poin pertama, yaitu operasi perkalian bilangan bulat. Nah, untuk operasi hitung perkalian itu konsep dasar yang digunakan adalah misalkan untuk sembarang bilangan A dan B berlaku A dikali B sama dengan B ditambah B ditambah B ditambah B dan seterusnya ya. Nah, contoh soal misalkan 2 kali 5 sama dengan, nah kita gunakan konsep dasar perkalian ini ya. Jadi 5 ini kita jumlahkan sebanyak 2 kali, sehingga dapat hasilnya 5 tambah 5 hasilnya berapa? 10. Sama hasilnya dengan perkalian 2 ya. 2 dikali 5 hasilnya 10, atau sebaliknya 5 dikali 2 hasilnya 10. Nah, contoh lain misalkan 8 dikali 7. Maka bilangan bulat 7 kita jumlahkan sebanyak 8 kali ya. Nah, kita jumlahkan ya. 7 tambah 7 berapa? 14. 14 tambah 7 21 ya. Nah, 21 ditambah 7 28. 28 tambah 7 35. 35 tambah 7 42. 42 tambah 7 berapa? 49 tambah 7 berapa? 56. Nah, jadi operasi perkalian bilangan bulat dengan menggunakan konsep dasar untuk perkalian bilangan bulat ini dari operasi hitung perkalian 8 dikali 7 hasilnya sama dengan 56. Sampai sini paham ya? Jadi untuk operasi hitung perkalian itu sangat mudah ya, gampang sekali. Nah, berikut aturan yang digunakan dalam operasi hitung perkalian bilangan bulat ini antara lain, misalkan untuk setiap bilangan bulat positif, jika dikalikan dengan bilangan bulat positif maka hasilnya tetap positif. Nah, untuk bilangan bulat negatif, jika dikalikan dengan negatif maka hasilnya itu positif. Nah, aturan yang ketiga, jika bilangan bulat positif dikali dengan bilangan bulat negatif maka hasilnya negatif ya. Sebaliknya juga, jika bilangan bulat negatif dikali dengan bilangan bulat positif maka hasilnya negatif. Nah, jadi itu 4 aturan yang kita gunakan dalam operasi hitung perkalian bilangan bulat ini ya. Oke ya, kita lanjut. Nah, jadi ada beberapa sifat-sifat dalam operasi perkalian bilangan bulat ini ya. Sama halnya juga dengan operasi hitung penjumlahan, ada beberapa sifat, yaitu sifat asosiatif dan sifat komutatif. Nah, di perkalian juga ada nih sifat-sifat. Nah, sifat yang pertama yaitu sifat asosiatif atau sifat pengelompokan. Nah, misalkan untuk sembarang bilangan bulat A, B, dan C berlaku buka kurung A dikali B tutup kurung dikali C sama dengan A kali buka kurung B kali C. Ya, sama ya dengan sifat komutatif asosiatif yang di penjumlahannya. Nah, ini perkalian sama, cuman dia tanda positifnya diganti dengan tanda perkalian. Oke. Perhatikan di sini Miss ada membuat sebuah tabel ya. Nah, di sini Miss kasih bilangan bulat A ya, untuk A, B, dan C. Untuk sembarang bilangan bulat ya, A, B, C. Setelah itu A kali B. Di sini ada B kali C ya. Setelah itu baris yang berikutnya A kali B tutup kurung kali C. Nah, barisan yang berikutnya yaitu A kali
buka kurung B kali C. Nah, di sini misalkan Miss kasih di sini untuk A, Miss kasih sembarang bilangan ya, 2. Untuk B, Miss kasih 3. Nah, untuk C, Miss kasih bilangan bulat 7. Nah, kelihatan ya? Nah, di sini kita cari, kita lihat di barisan berikutnya yaitu A kali B. Berarti kita kali bilangan bulat 2 dikali dengan bilangan bulat 3. Berapa hasilnya? 6 ya, kita tulis 6. Selanjutnya, baris yang ketiga yaitu B kali C. Kita lihat untuk nilai B-nya 3, untuk nilai C-nya 7. Berarti kita kalikan bilangan bulat 3 ini dengan bilangan bulat 7. Jadi 3 kali 7 21, kita tulis ya. Nah, selanjutnya itu buka kurung A kali B, tutup kurung dikali C. Kita lihat di sini A kali B hasilnya 6 ya. A kali B 6. Nah, selanjutnya nilai C-nya itu 7. Berarti 6 kali 7 kita kalikan ya. 6 kali 7 berapa? 42. Kita tulis di sini 42. Nah, selanjutnya A kali buka kurung B kali C. B kali C berapa? 21. Berarti kita kalikan 21 ini dengan bilangan bulat positif 2 ini ya. 21 kali 2 berapa hasilnya? 42. Nah, sama ya hasilnya ya. Jadi kalau untuk sifat asosiatif ini ketika kita menggunakan tabel untuk mencari nilainya sangat mudah ya. Jadi seperti ini yang Miss contohkan. Sampai sini paham ya? Miss harap semuanya paham. Nah, contoh soal berikut ini Miss kasih untuk dikerjakan. Jadi ini tugas ya. Tugasnya harus dikerjakan karena nanti Miss akan memberikan nilai ke kalian itu dari tugas yang Miss kasih ditambah dengan hasil UTS sama ujiannya nanti ya. Jadi ini Miss harap semuanya kerjakan. Nah, misalkan untuk bilangan bulat untuk sembarang bilangan bulat A, Miss kasih bilangan bulat positif 8. Selanjutnya untuk B, Miss kasih bilangan bulat positif 7. Untuk sembarang bilangan bulat C, Miss kasih bilangan bulat positif 12. Oke ya. Nah, ini adalah tugas yang pertama ya. Ini nomor 1 yang ini. Dicatat ya. Oke, kita lanjut ya untuk yang ke berikutnya, yaitu sifat komutatif atau sifat pertukaran. Kalau untuk sifat komutatif pertukaran ini sangat mudah karena misalkan untuk sembarang bilangan bulat A dan B berlaku sifat A kali B sama dengan B kali A. Misalkan ya contoh soal, misalkan 2 kali 5 hasilnya akan sama dengan 5 dikali 2 ya. Perhatikan ya, 2 kali 5 hasilnya berapa? 10 ya. Nah, kalau 5 dikali 2 hasilnya juga tetap 10. Jadi ini disebut dengan sifat komutatif atau sifat pertukaran. Contoh lain misalkan 2 kali 8 berapa? 16 ya. Nah, misalkan untuk kita tukar ya, 8 dikali 2 hasilnya sama dengan 16. Sama berarti ya. Nah, itu disebut dengan sifat komutatif atau sifat pertukaran. Nah, selanjutnya sifat yang ketiga itu ada sifat distributif. Nah, sifat distributif atau biasa disebut dengan sifat penyebaran ya. Misalkan untuk sembarang bilangan bulat A, B, dan C berlaku sifat A kali buka kurung B ditambah C tutup kurung sama dengan buka kurung A kali B tutup kurung ditambah dengan A kali C tutup kurung ya. Oke, kita masuk pada contoh soal ya. Misalkan perhatikan di sini Miss buat tabel. Nah, di sini di kolom pertama itu Miss kasih bilangan bulat A ya. Ini A, B, C. Kolom yang keempat B ditambah C. Kolom yang kelima A kali B. Kolom yang keenam A kali C. Kolom yang ketujuh A kali buka kurung B ditambah C ya. Nah, kolom yang ke-8 itu buka kurung A dikali B tutup kurung ditambah dengan buka kurung A kali C tutup kurung ya. Nah, perhatikan misalkan di sini Miss kasih untuk bilangan bulat A itu Miss kasih bilangan bulat 3.
Nah, selanjutnya untuk B, Miss kasih bilangan bulat 5. Untuk C, Miss kasih bilangan bulat positif 7 ya. Nah, kolom yang keempat itu suruhnya B ditambah C. Berarti kita lihat bilangan bulat di B dan C. 5 ditambah 7 hasilnya 12 ya. Kita tuliskan di sini 12. Oke. Selanjutnya kolom yang ketiga A dikali B. Berarti kita lihat 3 kali 5 15 ya. Selanjutnya ini A ya. A dikali C berarti 3 kali 7 21. Kita tulis. Selanjutnya A kali buka kurung B ditambah C ya. Kita lihat untuk A nilainya 3, B tambah C hasilnya 12. Berarti 3 kali 12. 3 kali 12 hasilnya berapa? 36 ya. 36 kita tulis. Nah, yang berikut ini kita lihat A kali C ditambah B kali A kali C. Nah, kolom yang terakhir kita lihat A kali B ditambah dengan A kali C ya. Kita lihat di sini untuk A kali B hasilnya 12. Hasilnya 15. Untuk A kali B hasilnya 15 ditambah dengan B A kali C 21. Hasilnya sama dengan berapa? 15 tambah 21 36 ya. 36. Nah, jadi ini adalah cara untuk menghitung operasi hitung perkalian dengan menggunakan sifat distributif ya. Caranya tadi Miss sudah sampaikan. Nah, untuk tugas yang kedua tadi untuk sifat asosiatif itu tugas yang pertama nomor 1. Nah, ini untuk sifat distributif tugas nomor 2 itu misalkan Miss kasih untuk nilai A-nya itu adalah 8, untuk B-nya itu adalah 12 dan C adalah 4. Nah, silahkan anak-anak selesaikan soal berikut ini, soal yang kedua ini dengan menggunakan sifat distributif, menggunakan tabel juga boleh ya. Seperti yang tadi Miss sudah jelaskan, kalian bisa membuat tabel, terus kalian bisa mencari jawabannya dengan menggunakan tabel berikut ya, untuk sifat distributif. Oke ya, itu untuk tugas ya, tugas nomor 2 yang ini. Nah, itu adalah 3 sifat yang terdapat dalam operasi hitung perkalian. Yang keempat itu ada unsur identitas ya. Nah, kalau untuk penjumlahan unsur identitasnya yaitu 0. Nah, kalau untuk perkalian unsur identitasnya yaitu 1 ya. Nah, misalkan untuk unsur identitas ini untuk sembarang bilangan bulat A berlaku A dikali 1 sama dengan 1 dikali A sama dengan A ya. Contoh soal misalkan 1 kali 2 sama dengan 2, 1 kali 3 sama dengan 3 ya. Tetap jadi berapapun yang dikalikan 1 hasilnya akan tetap hasil itu sendiri, nilai itu sendiri ya. Oke, itu adalah sifat-sifat yang terdapat dalam operasi hitung perkalian ya. Jadi ada sifat asosiatif, ada sifat komutatif, ada sifat distributif, dan juga yang keempat itu ada unsur identitas ya. Nah, berikut kita masuk pada operasi hitung pembagian bilangan bulat. Nah, di operasi pembagian bilangan bulat ini aturan perkalian pembagiannya sama dengan perkalian ya. Nah, misalkan untuk kalau perkalian positif kali positif hasilnya positif ya. Negatif kali negatif positif. Negatif kali positif negatif, dan negatif kali positif negatif ya. Nah, itu berlaku juga untuk pembagian, tapi pembagian itu kita ganti tanda negatifnya dengan tanda bagi ya. Jadi untuk setiap bilangan yang bernilai positif, jika dibagikan dengan bilangan bulat negatif maka hasilnya tetap negatif. Sebaliknya, dan sebaliknya bilangan bulat negatif jika dibagi dengan bilangan bulat positif hasilnya tetap negatif. Nah, kalau bilangan bulat negatif dibagi dengan bilangan bulat negatif hasilnya positif ya. Dan juga jika bilangan bulat positif dibagi dengan bilangan bulat positif hasilnya positif.
sama ya, cuman bedanya itu kalau perkalian menggunakan tanda kali, kalau pembagian berarti kita gunakan tanda bagi. Contoh soal, misalkan positif 10 dibagi dengan positif 5, hasilnya sama dengan 2 ya. Oke, positif bagi positif, positif. Nah, contoh soal yang kedua, misalkan positif dibagi dengan negatif ya. Untuk contoh soalnya, positif 16 dibagi dengan negatif 2, hasilnya berapa? Tetap negatif 8 ya, karena setiap bilangan bulat positif jika dibagikan dengan bilangan bulat negatif, nah maka hasilnya akan menjadi bilangan bulat negatif. Nah, yang ketiga, misalkan contoh soal ya, bilangan bulat negatif dibagi dengan bilangan bulat positif, hasilnya akan negatif. Contoh misalkan bilangan bulat negatif 8 dibagi dengan bilangan bulat positif 2, maka hasilnya sama dengan negatif 4 ya. Nah, contoh soal yang terakhir, yang keempat, untuk aturan yang keempat, negatif bagi negatif ya. Misalkan min 16 dibagi dengan bilangan bulat negatif, hasilnya sama dengan bilangan bulat positif 8. Oke ya, sampai sini paham ya? Oke, jadi itu adalah operasi pembagian pada bilangan bulat. Selanjutnya kita masuk pada operasi hitung campuran bilangan bulat. Nah, jadi dalam operasi hitung campuran bilangan bulat ini berlaku aturan. Yang pertama itu, kalau untuk di operasi hitung campuran ini, kalau kita temukan soal yang ada tanda kurung kurawal itu, misalnya kalau dalam kurung itu berarti kita selesaikan dulu ya. Nah, yang kedua, aturan yang kedua itu, kita kalau temukan soal yang ada perkalian pembagian, nah menggunakan tanda kurung itu kita harus selesaikan dahulu perkalian dan pembagian, karena mereka berdua ini nilainya itu lebih tinggi dari operasi penjumlahan dan pengurangan. Jadi kalau untuk soal-soal yang kita temukan ada perkalian dan pembagian, maka kita selesaikan dulu perkalian dan pembagian ini ya. Selanjutnya baru kita selesaikan untuk penjumlahan dan pengurangan. Oke, kita lanjut saja pada contoh soal biar anak-anak tidak kebingungan ya. Misalkan di sini Miss punya contoh soal positif 12 ditambah dengan 100 dibagi dengan 5 ditambah dengan 4 dikali 7 ya. Nah, kita menggunakan aturan dalam operasi hitung campuran ini ya. Yang pertama kita selesaikan dulu yang di dalam tanda kurung. Selanjutnya yang kedua kita selesaikan untuk perkalian dan pembagian dulu. Selanjutnya baru penjumlahan dan pengurangan. Nah, di sini contoh soal ini kita lihat bahwa tidak ada tanda kurung ya. Yang dalam kurung berarti di sini ada perkalian sama pembagian. Nah, kita selesaikan dulu yang perkalian dan pembagian ya. Jadi kita tuliskan untuk contoh soal ini penyelesaiannya sama dengan kita tuliskan 12 ditambah dengan 100, ini kita selesaikan dulu ya. 100 bagi 5 berapa? 20 ya. Kita tulis 20. Nah, selanjutnya kita jumlahkan dengan 4 dikali 7 berapa? Coba ayo. Nah, 28 ya, benar sekali. Jadi 4 kali 7 sama dengan 28. Jadi selanjutnya sama dengan, kita tulis ya, sama dengan 12 ditambah 20 ditambah dengan 28. Maka kita jumlahkan. Setelah kita jumlahkan, kita temukan hasilnya adalah 60 ya. Jadi operasi hitung campuran dari bilangan bulat positif 12 ditambah dengan bilangan bulat positif 100 dibagi dengan bilangan bulat positif 5 ditambah dengan bilangan bulat positif 4 dikali dengan bilangan bulat positif 7 sama dengan 60. Oke, sampai sini paham ya? Nah, contoh soal yang berikut misalkan kurung kurawal, kurung lagi ya. 25 dibagi dengan 5 tutup kurung dikurangi dengan 8 tutup kurung dikali dengan 5 tutup kurung kurawal ya, dikurangi dengan 41. Nah, untuk penyelesaiannya misalkan ya kita gunakan aturan pada
operasi hitung campuran ini ya. Jadi kita tulis penyelesaiannya sama dengan, kita selesaikan dulu yang di dalam kurung ya. Jadi kita bagi dulu 25 dibagi 5 hasilnya berapa? 5 ya. Berarti kita tulis 5. Selanjutnya kurung yang berikut itu ada negatif 8, berarti 5 dikurangi dengan 8 ya. Kita kurang 5 kurang 8 berapa? Negatif 3 ya. Kita tulis negatif 3. Selanjutnya ada kurung lagi nih yang ketiga, dikali dengan negatif 3 kali 5 ya. Jadi negatif 3 kali 5 hasilnya sama dengan negatif 15. Oke, kurungnya udah habis ya. Berarti negatif 15 kita kurangi dengan 41. Jadi negatif 15 dikurangi dengan 41 hasilnya sama dengan berapa? Ayo. Nah, betul sekali ya. Jadi hasilnya sama dengan negatif 56 ya. Oke ya. Jadi sampai sini paham ya anak-anak ya. Oke, nah untuk pertemuan kedua kita dalam video pembelajaran ini, Miss cukupkan sampai di sini. Miss lupa ya. Nah, untuk tugas yang ketiga, tugas yang untuk nomor 3 ya. Tadi nomor 1 tentang perkalian asosiatif, yang kedua itu perkalian distributif ya. Nah, yang ketiga ini tentang operasi hitung campuran ya, operasi hitung campuran bilangan bulat. Nah, untuk soal yang ketiga ini kalian lihat di buku pegangan kalian masing-masing di halaman 26 di evaluasi mandiri yang ke-10. Nah, di situ ada banyak soal ya. Soal untuk operasi hitung campuran ini. Tapi Miss minta kalian kerjakan nomor 1 dan nomor 5 ya. Itu tugas nomor 3. Jadi ada 4 tugas berarti. Tugas yang pertama tentang perkalian asosiatif, tugas yang kedua tentang perkalian distributif, dan tugas yang ketiga itu tentang operasi hitung bilangan bulat, bilangan campuran ya, operasi hitung campuran bilangan bulat ya. Itu soal yang ketiga. Nah, di soal yang ketiga itu terdapat 2 soal, berarti ada 4 nomor ya. Nah, silahkan kalian kerjakan, selesaikan. Untuk jawabannya kalian bisa langsung komentar di bawah ini, atau bisa langsung kalian foto japri ke WA-nya Miss ya. Nah, untuk ketahuan semua bahwa tugas-tugas kalian ini Miss akan nilai nanti untuk tambahan nilai setelah kalian UTS dan UAS. Jadi kalau kalian tidak kerja tugas, nilainya kalian berkurang ya. Nah, untuk tugas yang akan kalian selesaikan, Miss kasih batasan waktu sampai hari Rabu. Jadi cuma 1 hari aja ya. Hari Rabu jam 12 malam. Kalau lewat dari situ, Miss tidak akan membaca tugas kalian, membaca WA-nya kalian, dan nilainya sudah tahu ya. Kalau Miss tidak membaca berarti nilainya tidak ada. Oke ya, sampai sini paham ya? Oke, Miss cukupkan. Shalom, Tuhan memberkati kita semua ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dadah.